Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah untuk melengkapi mata kuliah studi hadis ekonomi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang metode kajian hadis tematik dan langkah-langkahnya. Yang pertama itu pengertian. Metode tematik adalah metode yang membahas hadis-hadis sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Objek kajian metode tematik meliputi keseluruhan aspek kehidupan manusia yang didasarkan pada ucapan, perilaku, dan karakter Nabi Muhammad SAW. Tujuan metode tematik yang pertama itu untuk mengungkapkan kandungan hadis secara komprehensif. Yang kedua, untuk merumuskan konsep-konsep dasar berbagai masalah perspektif hadis secara komprehensif. Yang ketiga, untuk menyelesaikan masalah-masalah yang tampak bertentangan kaitannya dengan hadis. Yang keempat, untuk mengetahui perkembangan pemahaman hadis secara tekstual, intekstual, dan kontekstual. Selanjutnya, untuk mengantisipasi perkembangan zaman dengan memecahkan masalah-masalah aktual berdasarkan petunjuk hadis. Selanjutnya, untuk memantapkan eksistensi metode pengkajian hadis sebagai disiplin ilmu yang memenuhi unsur-unsur kefilsafatan. Adapun langkah-langkah pengkajian hadis dengan metode tematik, yang pertama, menentukan tema atau masalah yang akan dibahas, menghimpun atau mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dalam satu tema, baik secara lafal maupun secara makna, melalui kegiatan takhrij al-hadis, melakukan kategorisasi berdasarkan kandungan hadis, dengan memperhatikan kemungkinan perbedaan peristiwa wuruj hadis dan perbedaan periwayatan hadis. Selanjutnya itu melakukan kegiatan iktibar dengan melengkapi seluruh sanad. Selanjutnya melakukan penelitian sanad yang meliputi penelitian kualitas pribadi perawi, kapasitas intelektualnya, dan metode periwayatan yang digunakan. Melakukan penelitian matan yang meliputi kemungkinan adanya ilat atau catat dan sias, kejanggalan. Kemudian mempelajari tema-tema yang mengandung arti serupa. Selanjutnya membandingkan berbagai syarah hadis. Kemudian melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis atau ayat-ayat pendukung. Menyusun hasil penelitian menurut kerangka besar konsep. Dan yang terakhir adalah menarik suatu kesimpulan dengan menggunakan dasar argumentasi ilmiah. Adapun contoh metode kajian hadis tematik, hadis yang pertama itu diriwayatkan oleh Ahmad bersifat informatif dari Ibnu Umar, dari Nabi Muhammad SAW, bahwa beliau bersabda, barang siapa menimbun bahan pangan selama 40 malam, maka dia telah mengacuhkan Allah Ta'ala, dan Allah benar-benar telah tidak mengacuhkannya. Hadis yang kedua diriwayatkan oleh Muslim. Isinya bersifat pernyataan tegas menimbun makanan itu suatu tindakan yang salah. Sesungguhnya Ma'mar berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, barang siapa yang menimbun sesuatu berarti telah melakukan tindakan salah. Hadis yang ketiga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al-Darimi yang isinya bersifat hukuman bagi penimbun berupa kutukan. Dari Ibnu Umar Ibnu Al-Khattab berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, orang yang telah mendistribusikan akan mendapatkan rizki keuntungan, dan penimbun mendapatkan laknat kerugian. Ya, adapun dari ketiga hadis tersebut, langkah pertama yang diambil itu adalah menentukan tema. Secara jelas temanya adalah penimbunan. Dengan penyebutan kata kunci penimbunan, sebutkan 2 kali,
dan penimbun disebutkan sekali. Langkah kedua dan ketiga, bila dilihat dari segi sanad, bahwa hadis nomor pertama dan kedua diriwayatkan oleh beberapa orang perawi melalui jalur Imam Muslim dan Abu Daud, dan sanadnya sahih. Ada yang mengatakan sanadnya hasan melalui jalur lain, sehingga derajatnya menjadi sahih li ghairihi, karena adanya mutabi' yang berpredikat sahih. Hadis pertama meskipun sanadnya hasan, tetapi sejalan dengan hadis kedua, sedangkan hadis ketiga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al-Darimi dengan kualitas sanad hasan. Ketiga hadis tersebut tidak ada kontradiksi dan diungkapkan dengan bahasa yang jelas, bahkan saling melengkapi dan memperkuat, sehingga memenuhi syarat untuk dimaknai. Kemudian langkah yang keempat, melacak asbab al-wurud. Hadis tersebut ditemukan asbab al-wurud, bahwa di zaman Nabi Muhammad SAW ada dua sahabat perawi hadis saling tuding melakukan perbuatan penimbunan. Said tertuduh sebagai pelaku penimbunan, tetapi Said mengelak, bahwa bahkan menuduh balik Ma'mar lah yang melakukan praktik penimbunan, sehingga muncul perdebatan cukup sengit di antara keduanya. Langkah yang kelima, analisa linguistik. Abu Yusuf memberi arti ihtikar, yaitu setiap yang diperlukan kepentingan umum dan menahannya. Kalimat ini adalah am, tanpa ada kepastian subjek pelakunya laki-laki atau perempuan, beragama Islam atau tidak, tanpa ada kategori kelas pengusaha atau apakah kecil, menengah, atau konglomerat. Kata makanan adalah kata mutlak, tanpa disebutkan secara spesifik muqayyad jenis makanan, barang apa yang ditimbun, bisa beras, jagung, gandum, minyak, atau jenis bahan barang yang lain. Juga tanpa ada batasan limit berapa besar dan jumlahnya. Secara tekstual, penimbunan tersebut mengindikasikan secara jelas jika dilakukan selama 40 malam. Selanjutnya, langkah yang keenam, ada beberapa konsep ekonomis yang ditangkap antara lain tentang distribusi, pasar, supply and demand, stabilitas ekonomi, dan sebagainya. Ide pokok ihtikar terkait erat dengan konsep ekonomi yang menyangkut masalah distribusi, bukan masalah berapa waktu penimbunan. Kemudian langkah yang ketujuh, pemaknaan terhadap kandungan hadis dengan cara melihat variabel dan indikatornya. Variabel terlihat dari hadis pertama adalah berupa kata kunci. Indikatornya adalah 40 hari. Secara tekstual dipahami, menimbun pangan selama kurang dari 40 hari diperbolehkan, hadis yang pertama. Dan perbuatan ihtikar merupakan perbuatan yang salah, hadis kedua. Dan orang yang melancarkan distribusi dagangan bahan makanan akan diberi rezeki, sedangkan bagi penimbun adalah terkutuk. Hadis yang ketiga, menurut Ar-Ramli dalam kamusnya, ihtikar berarti menimbun, sama artinya perbuatan aniaya dan buruk, pergaulan dan perbuatan, atau dapat diartikan sebagai menahan atau menyandera. Kemudian langkah yang kedelapan, pelacakan ayat-ayat yang terkait dengan perdagangan, apakah itu sharih ataupun ghairu sharih, yang membicarakan prinsip-prinsip ekonomi, etika moral, dan aspek teologis. Langkah yang kesembilan, pemaknaan secara kontekstual. Dalam Islam, mungkin juga dalam agama-agama yang lain, memiliki prinsip ajaran bahwa manusia hidup itu harus saling tolong-menolong, memberi kemudahan, profesional, dan tidak saling membuat kesempitan dan kesengsaraan orang lain. Kemudian ada kelebihan dan ada kekurangan. Kelebihannya yang pertama itu menjawab tantangan zaman, yang kedua praktis dan sistematis, yang ketiga itu dinamis. Adapun kekurangannya membatasi pemahaman hadis. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.